Perkenalkan, nama saya M. Zaryadi Nur, NIM K1A 120 150, Lokal E, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas FKIP. Saya akan membahas tentang masalah pendidikan yang lagi viral. Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada cobaan yang sangat besar, baik dari segi pengambil kebijakan maupun pelaksanaannya. Seperti guru dan juga pelajar, selama pandemi COVID-19 terjadi, masih akan banyak tantangan yang menghampiri dunia pendidikan Indonesia. Beberapa waktu lalu, permasalahan organisasi penggerak sempat menjadi perbincangan karena adanya lembaga CSR yang mengikuti seleksi program Kemendikbud. Akhirnya tiga organisasi besar yang fokus kepada pendidikan mengundurkan diri dari program tersebut. Selain masalah di atas, masalah pendidikan juga terjadi di tengah masyarakat, seperti banyak orang tua yang tidak paham dengan sistem pembelajaran daring. Belum lagi jika guru dari sekolah juga kurang memahami konsep yang diberikan. Selain pemangku kebijakan, orang tua dan guru, pelajar pun merasakan hal yang sama. Tidak sedikit pelajar yang mengeluhkan pembelajaran daring yang sangat tidak efektif, apalagi jika terus-menerus seperti tanpa adanya solusi. Permasalahan yang dialami pelajar diantaranya adalah: pertama, tidak memahami materi yang disampaikan karena kondisi sinyal dan juga keterbatasan media yang ada. Bahkan tidak sedikit yang kebingungan memahami materi yang diajarkan. Selain tidak memahami apa yang disampaikan, pelajar mengeluhkan jumlah tugas yang cukup banyak dibandingkan dengan pembelajaran secara daring atau tatap muka. Bahkan beberapa guru lebih sering memberikan tugas dibandingkan menjelaskan materi belajar. Hal ini hampir terjadi di semua jenjang pendidikan. Bagi orang yang mampu, bisa saja memanggil guru privat untuk membantu pelajar memahami materi yang ada. Namun bagi orang yang tidak mampu, harus berusaha lebih keras agar tidak ketinggalan pelajaran. Kedua, tidak sedikit pelajar yang kekurangan akses internet dalam setiap pembelajaran melalui media sosial ataupun menggunakan video tatap muka. Hampir semua pelajar, tidak di perkotaan ataupun pelosok, mengalami hal ini. Akses internet di perkotaan sangat bagus, namun tidak sedikit pelajar yang tidak mampu membeli kuota internet yang mencukupi. Apalagi jika materi pembelajaran harus mengunduh sejumlah video maupun melakukan video tatap muka dalam waktu yang lama. Untuk daerah pedesaan, pengumuman, dan juga daerah terluar mengalami kekurangan akses internet berupa jaringan. Terkadang hanya ada satu provider yang tersedia dan harga kuotanya cukup mahal bagi seorang pelajar. Bahkan beberapa pelajar yang saya kenal harus mencari jaringan internet yang murah dengan cara baik atau turun gunung. Belum lagi tidak sedikit daerah di Indonesia yang belum maksimal memiliki jaringan internet. Ketiga, selain dua masalah di atas, ada satu lagi permasalahan belajar daring bagi pelajar, yaitu tidak memiliki sarana untuk belajar daring, seperti telepon pintar maupun laptop, atau alat lainnya sebagai penunjang pendidikan. Bahkan di beberapa media sempat viral terkait anak yang tidak memiliki peralatan belajar daring hingga ia lebih memilih datang ke sekolah dan belajar bersama gurunya sendirian. Tentu ini harus menjadi evaluasi bersama seluruh pihak. Tidak sedikit pelajar yang kekurangan akses internet dalam setiap pembelajaran melalui media sosial ataupun menggunakan video tatap muka. Hampir semua pelajar, baik di perkotaan ataupun pelosok, mengalami hal ini. Akses internet di perkotaan sangat bagus, namun tidak sedikit pelajar yang tidak mampu membeli kuota internet yang mencukupi. Apalagi jika materi pembelajaran harus mengunduh sejumlah video ataupun melakukan video tatap muka dalam satu waktu yang lama. Untuk daerah pedesaan, pegunungan, dan juga daerah terluar mengalami kekurangan akses internet berupa jaringan. Terkadang hanya ada satu provider yang tersedia dan harga kuotanya cukup mahal bagi seorang pelajar.
Bahkan beberapa pelajar yang saya kenal harus mencari jaringan internet yang murah dengan cara naik atau turun gunung. Belum lagi tidak sedikit daerah di Indonesia yang belum maksimal memiliki jaringan internet. Ketiga, selain dua masalah di atas, ada satu lagi permasalahan belajar daring bagi pelajar, yaitu tidak memiliki sarana untuk belajar daring seperti telepon pintar ataupun bersama gurunya sendirian. Tentu ini harus menjadi evaluasi bersama seluruh seluruh atau alat lainnya sebagai penunjang pendidikan. Bahkan di beberapa media sempat viral terkait anak yang tidak memiliki peralatan belajar daring hingga ia lebih memilih datang ke sekolah dan belajar pihak.